Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan tangkapan layar yang menunjukkan akun Instagram Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yakni dengan nama akun @gibran_rakabuming, mengikuti akun @bank_jabrik.game yang saat ini memuat konten tentang judi online atau judol. Kabar tersebut langsung mengejutkan masyarakat dan menjadi perbincangan publik. Komentar negatif dan tanggapan lainnya pun banyak dilontarkan warganet. Istana pun buka suara terkait polemik yang saat ini sedang beredar di masyarakat. Istana menekankan bahwa akun @bank_jabrik.game diketahui sebelumnya bukan merupakan akun yang memuat konten tentang judi online atau judol. Berdasarkan hasil penelusuran digital, akun @bank_jabrik.game diketahui telah dibuat sejak November 2022 dan telah mengganti nama akun atau username sebanyak 7 kali. Tulis Biro Pers Media dan Informasi atau BPMI, Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres dalam keterangannya pada Rabu 4 Juni 2025. BPMI Setwapres menjelaskan, riwayat perubahan akun tersebut mengindikasikan bahwa akun itu awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten yang tidak sesuai seperti sekarang ini, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas. Dan @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini. Bahkan terpantau beberapa nama tokoh publik juga mengikuti akun tersebut. Istana menegaskan akun-akun yang telah memiliki sejumlah followers atau pengikut seringkali diperjualbelikan. Bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu. Sehingga Wakil Presiden Gibran kemungkinan tidak bermaksud untuk mengikuti akun tersebut dan bukan sebagai bentuk dukungan kepada judi online. Sebagai tindak lanjut, BPMI Setwapres menjelaskan bahwa akun tersebut kini telah di-unfollow oleh @gibran_rakabuming. Hal itu dilakukannya setelah diketahui bahwa akun itu memuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. BPMI Setwapres menambahkan tidak hanya di-unfollow saja, namun akun tersebut juga dilaporkan ke Kementerian Komdiki agar bisa segera diblokir atau ditutup, sehingga tidak terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat. Sikap Gibran yang dinilai tak pantas tersebut menyusul dengan adanya Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat ke DPR, MPR, dan DPD RI, meminta agar tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditunjukkan ke Ketua MPR dan Ketua DPR telah dipastikan sudah diterima. Dalam surat tersebut berisi bahwa sejumlah pihak meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden atau Wapres RI. Dorongan pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI sebenarnya sudah mencuat sejak April 2025 lalu. Saat itu mereka secara terbuka mengeluarkan 8 tuntutan. Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika, di mana aktivitas Gibran di media sosial menjadi sorotan utama seperti follow akun judi online dan kontroversi akun media sosial Fufu Fafa yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Kasus viral terkait Wapres Gibran follow akun judi online ini seolah bukan satu hal yang menggemparkan publik. Kemunculan Gibran dengan terjun ke bidang politik pun sudah ramai menjadi perbincangan. Terlebih saat Gibran menjadi Wakil Presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia, yang ketika dilantik, ayah Jan Etes itu masih berusia 37 tahun. Seperti yang diketahui, pemilik nama lengkap Gibran Rakabuming Raka tersebut adalah putra sulung mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang telah menjabat selama 2 periode. Sebelumnya, Gibran juga merupakan wali kota Solo termuda sepanjang sejarah kota Solo. Gibran lahir pada 1 Oktober 1987. Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, Gibran melanjutkan pendidikan di Orchard Park Secondary School, Singapura, lalu ke Development Institute of Singapore, dan lulus pada tahun 2007. Setelah itu, kuliah di program InSearch di University of Technology Sydney, InSearch Sydney, dan lulus pada tahun 2010. Gibran pertama kali terjun ke dalam dunia perpolitikan tanah air sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia (PDIP). Saat itu dia memang berniat maju sebagai calon wali kota Solo.
sehingga ia bergegas mengerahkan berkas kartu tanda anggota atau KTA ke DPC PDIP Kota Surakarta, sekaligus menanyakan pendaftaran calon wali kota Solo dari PDIP pada 23 September 2019. Setelah melalui proses panjang karena ada mekanisme internal dalam PDIP, Gibran akhirnya mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju sebagai calon wali kota Solo. Gibran pun dipasangkan dengan Teguh pada Pilkada Solo 2020. Belum genap 3 tahun memimpin kota Solo, Gibran diusung maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres, pendamping Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 oleh Partai Golkar. Padahal, Gibran diketahui adalah kader dari PDIP. Tentu hal ini menjadi sorotan publik yang menilai bahwa ada kegiatan yang tak sehat dalam proses politik di Indonesia. Kini rekam jejak Gibran dan apa yang dilakukannya terus menjadi perhatian publik. Terlebih jika insiden terbaru ini benar melibatkan akun seorang pejabat tinggi negara.